Halo, pinter. Mbok jangan ngumpet. Kok ngumpet ki ngopo? Ora usah ngumpet, aku ki ngomong mbek sapa? Oh, oh. Iya. Piye, Jal? Aja dong ngumpet. Ngumpet ki aku njur ngomong mbek sapa, Jal? Hmm. Coba, aku tak weruh. Dah, ganteng. Aja ngumpet ta ya. Nyalakan lampu nih, nyalakan. Biar Bu Guru ngerti. Oke, kameranya dinyalakan. Kamerane aku ben weruh gantenge lah. Ya ngono wong sekolah kok ngumpet piye? Heeh. Sekolah kok ngumpet to. Ayo diketokne irunge kaya ngapa? Irunge aku ben weruh kaya ngapa. Nah, mbok yo ngono. Ayo. Sudah siap anak-anak? Sudah siap semuanya? Kalau siap saya mulai loh. Udah ya? Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapat rahmat, ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Cukup? Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bersama. Maestronya sudah disiapkan. Tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang 1. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta keadilan. Yang kedua, menuliskan isi pidato. Ya. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Kesatuan bekerja sama sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kemarin kita telah membahas tentang sila-sila Pancasila. Sekarang yang berkaitan pada bab ini adalah nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tentunya persatuan dan kesatuan yang kita laksanakan, yang kita terapkan itu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari itu berkaitan dengan gotong royong atau bekerja sama. Contoh-contoh perbuatan yang berkaitan dengan gotong royong, contohnya bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Itu kan bekerja sama. Juga bersatu, kalau tidak bersatu tidak mungkin bersama-sama. Kemudian yang kedua, bersama-sama membangun pos ronda. Ya tak? Itu bersatu enggak kira-kira? Bersama-sama membangun pos ronda. Kemudian yang ketiga contohnya adalah bersama-sama menyiapkan acara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Kalau mau 17-an itu di lingkunganmu kira-kira berembuk enggak? Dimusyawarahkan enggak? Iya, nah itu juga memerlukan sikap persatuan dan kesatuan. Contoh yang keempat, bersama-sama membangun jembatan. Alhamdulillah di lingkungan kita jembatannya sudah bagus. Namun jauh di sana saudara kita masih banyak yang harus membutuhkan jembatan agar lalu lintasnya bisa lancar. Itu contohnya. Kemudian contoh yang kelima, bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Contohnya saat ini di Sulawesi sana. Saudara kita sedang tertimpa musibah gempa bumi. Saudara kita di Bogor terkena bencana banjir, di Semarang banjir. Nah, itu gotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan. Contoh yang lain,
Apalagi ya? Satu lagi. Kamu bisa memberi contoh kegiatan yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan? Ya. Ayo beri contoh satu aja. Contohnya apa? Di lingkunganmu, di keluargamu dah. Kegiatan yang berkaitan dengan gotong royong yang menerapkan persatuan dan kesatuan di rumahmu. Bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Ya, baik. Kita buka halaman 63. Pernahkah kamu memimpin suatu kegiatan kelompok? Pernah enggak anak-anak memimpin suatu kegiatan kelompok? Halo? Kok diam semua? Pernahkah kamu memimpin dalam suatu kegiatan kelompok? Pemimpin tidak harus orang tua, anak pun juga menjadi pemimpin. Ciri pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mensejahterakan, memikirkan, memajukan anggota yang dipimpinnya. Ya. Jadi pemimpin di negara ada pemimpin namanya presiden. Di sekolah ada pemimpin namanya pinter. Di rumah ada pemimpin namanya kepala. Di kelas ada pemimpin namanya di kelas ketua kelas. Ketika upacara ada pemimpin regu. Ketika upacara hari Senin ada pemimpin regu namanya ketua regu. Jadi pemimpin tidak harus orang tua, anak-anak pun bisa menjadi pemimpin. Nah, pemimpin yang baik adalah suatu kelompok harus mengetahui kemampuan dirinya sendiri untuk memimpin. Selain itu, kamu harus memahami kebutuhan orang-orang yang kamu pimpin. Ya. Jadi, ciri pemimpin yang baik, ya, ciri-ciri pemimpin atau sikap pemimpin yang baik antara lain. Jujur. Seorang pemimpin yang baik harus jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang kedua, mampu bersikap tegas jika ada anggota yang melakukan kesalahan atau anggota yang tidak melakukan kegiatan yang disiplin, anggota yang melanggar. Nah, itu seorang pemimpin harus mampu bertindak tegas. Kemudian, sikap pemimpin yang baik, bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap siapa? Seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada siapa? Kepada anggota yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat, mampu bersikap tenang. Meskipun dalam tekanan, ya, dalam tuntutan. Nah, seorang pemimpin harus mampu berbuat tenang. Kemudian yang kelima, mampu mengarahkan anggotanya. Mampu mengarahkan anggota yang dipimpin agar mencapai tujuan bersama, mencapai tujuan yang diinginkan. Sikap pemimpin yang baik contohnya adalah mau menerima saran, kritik, masukan dari anggotanya demi kebaikan, demi kemajuan, ya, yang dipimpinnya, ya. Kemudian di sini ada dalam bukumu ada sebuah bacaan fabel itu pelakunya binatang. Di dalam fabel ini, di dalam cerita ini ada nilai-nilai persatuan, nilai-nilai gotong royong yang dilakukan dalam cerita tersebut. Baik, akan saya bacakan, nanti anak-anak bisa menggaris bawah atau memberi warna, pakai merah putih, ya, di stabilo boleh. Perilaku atau perbuatan yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan atau gotong royong bisa diberi tanda di garis bawah. Jelas? Jelas ya? Disimak ya. Akan saya bacakan, disimak. Hal-hal yang menunjukkan apa? Hal-hal yang menunjukkan perilaku gotong royong, ya ta? Menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan, anak-anak bisa di garis bawah atau diwarna, diberi tanda. Oke? Saya mulai.
Menyelamatkan telur-telur ayam. Menjelang siang, awan hitam menutup langit dan angin bertiup kencang. Kerbau mengomando seluruh hewan yang ada di peternakan untuk masuk ke dalam kandang. Hujan akan segera turun. Ayo, semua masuk ke dalam kandang, teriak kerbau. Seluruh hewan pun mematuhi perintah pemimpin mereka. Hujan makin lebat. Angin kencang membuat jendela berderak. Karena takut, kelinci merapatkan tubuhnya kepada ayam yang sedang mengerami telur-telurnya. Kelinci makin ketakutan setelah mendengar suara yang amat keras dari atas kandang. Selamatkan diri kalian. Ada pohon yang hendak roboh. Teriak merpati dari atas pohon. Hewan-hewan lalu berlarian keluar. Dahan tua yang melintang di atas kandang patah dan menimpa kandang. Hewan-hewan bersyukur bisa selamat. Akan tetapi, terdengar suara meminta tolong. Tolong! Telur-telurku masih berada di dalam kandang. Ayam berteriak keras-keras. Ia sangat mengkhawatirkan telur-telurnya. Dengan dipimpin kerbau, semua hewan kemudian menolong ayam. Mereka mulai menyingkirkan puing-puing kandang yang roboh. Kerbau dan kambing mengangkat puing yang besar-besar, sedangkan kelinci dan merpati diberi tugas menyingkirkan puing yang kecil. Kucing yang tinggal di sekitar peternakan pun ikut serta membantu. Tibalah saatnya mereka mengangkat dahan tua yang runtuh. Dahan itu cukup besar. Mari kita tarik bersama-sama. 1, 2, 3, kata kerbau mengomando teman-temannya. Dengan bekerja sama dan kekompakan, akhirnya dahan besar itu berhasil disingkirkan. Akhirnya, semua reruntuhan berhasil disingkirkan. Telur-telur ayam berhasil diselamatkan. Nah, dari contoh cerita tersebut, adakah perilaku gotong royong? Ada ya? Sudah ketemu? Sudah di garis bawah? Sudah diberi tanda? Pinter. Adakah nilai persatuan dan kesatuan? Ada, pinter. Baik. Nilai-nilai baik apa yang dapat kamu teladani dari cerita di atas? Apa nilai-nilai baiknya yang dapat kamu contoh? Pinter sekali. Bergotong royong, tolong menolong, pinter. Bagaimana mereka mampu menolong temannya yang terjebak di kandang? Ya, Oke. Bersama-sama. Bagaimana sikap sang kerbau dalam memimpin? Nah, sudahkah kerbau menunjukkan seorang pemimpin yang baik? Kerbau sudah belum? Sudah menunjukkan seorang pemimpin yang baik? Sudah ya? Mulang. Sudah ya? Hewan-hewan di peternakan menolong sang ayam dengan bekerja sama mengangkat dahan. Kemudian di halaman 65 di situ ada halaman 65. Anak-anak sudah siap? Sudah siap? Tulislah kegiatan-kegiatan di sekolahmu yang memerlukan gotong royong. Anak-anak di sekolah pernah melakukan gotong royong? Pernah. Apa? Coba. Gotong royong di sekolah. Helga, coba apa? Helga, gotong royong di sekolah.
Piket bersama, tulis. Piket bersama. Sudah? Piket bersama. Terus kerja kelompok. Kerja kelompok itu bersama-sama apa sendiri? Yang kedua apa? Kerja kelompok. Yang ketiga, ayo, 3 saja. Kegiatan bersama-sama yang dilakukan di sekolah, yang menerapkan persatuan dan kesatuan. Yo. Hah? Bekerja sama. Tadi Bu Guru sudah menyebutkan bekerja sama. Bekerja sama membersihkan lingkungan kelas. Bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Baik. Dilanjutkan Bu Guru ya. Oke, sudah siap? Kemudian berikutnya adalah menuliskan isi pidato. Kemarin Bu Guru sudah membahas tentang unsur-unsur pidato. Pidato itu ada tema, pembicara, dan urutan pidato. Tema sangat penting karena berkaitan dengan isi pidato. Isi pidato yang akan kamu pelajari pada saat ini. Ya, tema berkaitan dengan inti, isi, pokok dari pidato. Ya, pembicara disebut orator. Kemudian urutan pidato itu ada apa saja? Diulang. Urutan pidato. Kemarin sudah menulis. Pembukaan, isi, dan penutup. Pinter. Pembukaan, isi, dan penutup. Yang akan kita bahas pagi hari ini adalah menuliskan isi pidato. Ya, menuliskan isi pidato. Bagaimana supaya kamu bisa memahami isi pidato? Ya, ditulis. Biar kamu tidak bingung. Untuk menyimak pidato yang baik ya, agar kamu dapat memahami isi pidato, maka satu, kamu harus fokus terhadap isi pidato. Fokus perhatiannya tidak ke sana kemari. Ya, perhatiannya tertuju pada pembicara. Mendengarkan dengan baik-baik. Kemudian yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Setelah fokus, pikirannya tidak ke sana kemari, mendengarkan pidato dengan baik. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Hal-hal yang penting dicatat agar tidak lupa. Mau ditulis? Ditulis, Nak? Hah? Gimana? Kemudian yang keempat, menuliskan kesimpulan dalam pidato. Jadi untuk memahami isi pidato, saya ulang satu, perhatian harus fokus. Yang kedua, mendengarkan pidato dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting di dalam pidato. Yang keempat, membuat kesimpulan. Dengan demikian, anak-anak bisa menyimpulkan atau memahami isi pidato. Ya, baik. Di sini ada sebuah contoh pidato. Anak-anak harus bisa menemukan intinya. Pagi hari ini kita menuliskan isi pidato. Di sini ada contoh. Nanti akan saya bacakan, pidatonya saya bacakan. Anak-anak yang merupakan isi dari pidato tersebut bisa diberi tanda di garis bawah atau diberi warna. Jelas? Kita praktek, hari ini praktek menemukan inti pidato, isi pidato. Oke? Caranya anak-anak siap alat tulis. Apa saja yang bisa memberi tanda. Kemudian dengarkan pidato saya ini. Yang merupakan isi dari pidato, anak-anak bisa memberi garis bawah. Jelas?
Hari ini kita ingin mempelajari isi pidato. Oke ya, saya bacakan. Hemat berbelanja di koperasi. Yang merupakan isi dari pidato diberi garis bawah. Hari ini ada kegiatan upacara bendera di sekolah Tony. Bapak Kepala Sekolah memberikan pidato sambutan singkat. Bapak Kepala Sekolah menjelaskan manfaat adanya koperasi sekolah. Anak-anakku kelas 1 hingga kelas 6 yang saya cintai. Telah kita ketahui bersama bahwa sekolah kita memiliki koperasi. Telah kita ketahui bersama juga bahwa koperasi sekolah kita menyediakan berbagai perlengkapan sekolah dan jajanan sehat. Namun, sudahkah kalian mengetahui arti dari koperasi? Sudahkah kalian mengetahui makna penting koperasi? Koperasi sekolah adalah koperasi yang keanggotaannya berasal dari murid sekolah tersebut, baik negeri maupun swasta. Koperasi sekolah berfungsi sebagai wadah dalam mendidik kesadaran berkoperasi di kalangan siswa. Koperasi sekolah mengajarkan siswa dalam mengembangkan sifat kewirausahaan tanpa harus menunggu lepas dari sekolah. Selain mengajarkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan, koperasi sekolah juga membantu memenuhi kebutuhan siswa. Manfaat besar sudah pasti sangat dirasakan para siswa dengan adanya sebuah koperasi sekolah. Salah satunya, siswa dapat membeli keperluan sekolah seperti buku, alat tulis, topi sekolah, seragam beserta atribut seragam dengan harga yang lebih murah daripada di toko. Murid-murid yang saya cintai, perlu kita ingat bahwa tujuan mendirikan koperasi sekolah bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa. Bapak harap koperasi sekolah dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua. Murid-murid setuju dengan kata-kata yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Semua merasakan manfaat adanya koperasi sekolah. Nah, tadi menemukan isi pidato. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah berpidato. Anak-anak sudah mendengarkan. Yang merupakan isi dari pidato sudah diberi tanda. Yang kira-kira merupakan isi pidato Bapak Kepala Sekolah sudah diberi tanda. Sudah? Pinter. Iya. Kira-kira apa isi pidato yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah? Nanti anak-anak bisa ditulis di halaman 66 pada LKS 66 yang di bawahnya itu. Yang kamu beri tanda. Baik, sebelum kamu tulis, anak-anak ada yang menemukan inti dari pidato tersebut. Siapa yang sudah menemukan inti dari pidato yang saya bacakan tadi? Ya belum? Sudah. Coba tolong dibaca. Satu anak saja. Yuk. Inti dari isi bacaan. Inti dari pidato kepala sekolah tadi. Apa intinya? Tadi kan anak-anak sudah mendengarkan. Perhatiannya sudah fokus. Perhatian sudah fokus? Sudah mendengarkan pidato tadi dengan baik? Ya. Isinya apa? Isinya tadi. Di pidato Pak Kepala Sekolah. Ya, harganya lebih murah. Terus. Apa lagi? Ini hampir selesai, Pak. Tinggal dikit. Tinggal pembahasan. Yo. Di akhir itu ada, ya, di akhir itu. Akhir pidato Kepala Sekolah.
Pesan Bapak Kepala Sekolah, isi dari pidato tadi adalah koperasi sekolah memiliki manfaat yang besar, ya toh? Isi pidatonya tadi kan koperasi sekolah memiliki manfaat yang besar, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa. Ya, masih banyak lagi isi dari pidato. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ini nanti mau diteruskan oleh pendidikan agama Islam. Anak-anak sudah siap hari ini? Agama? Hari ini sebenarnya kan kita mencocokkan PR. PR-mu sudah kamu kerjakan? PR? Sudah. PPKN dan bahasa sudah? Sudah. Begini, karena hari ini mau disambung agama, nanti waktunya terlalu banyak. PR-nya saya tambah lagi saja. Diteruskan IPA dan IPS ya. Tak tambah 2 PR-nya ya. IPA sudah? IPA sudah. Di LKS saja, di LKS dulu. Di LKS dulu. Mau dicocokkan ini agama, nanti waktunya kelamaan. Ya. PPKN sudah? PPKN sudah ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia halaman 55 sudah? Sudah. IPA. IPA halaman 56. IPA sudah? Hari ini tak tambahi 2, IPA dan IPS. PR-nya IPA dan IPS 2. Ya. IPA halaman 56, IPS halaman 57 sampai 58. Itu ya, Nak? Ada yang ditanyakan? Ada yang dipertanyakan hari ini? Hari ini ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, pembelajaran pagi hari ini dari saya cukupkan. Dilanjutkan oleh agama Islam. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Terima kasih. Ya. Kasih loh ya. Aku ke kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Untuk hari ini pelajaran yang akan kita bahas yaitu BTQ ya. BTQ, baca tulis Al-Qur'an. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari nanti kita dipermudah dalam memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak semua, sebelum saya lanjutkan, suaranya jelas gak ini? Jelas ya? Oh ya. Terima kasih. Kita lanjutkan kemarin bacaan BTQ, bacaan gharib ya. Bacaan gharib yaitu imalah. Imalah yang kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan ke ismam. Tadi materi sudah saya share di grup. Ismam. Ismam itu apa? Ya. Ismam yaitu memonyongkan bibir. Ya. Memonyongkan bibir. Jadi olehnya membaca bacaan ismam itu nanti bibirnya dimajukan
Tahu ya monyong ya? Nah, jadi membacanya dimonyongkan. Posisinya berada di tengah-tengah hunnah tetapi tidak mengubah bunyi hunnahnya. Dalam Al-Quran bacaan ismam cuma ada satu, yaitu di surat Yusuf ayat 11. Ya, kalau yang pakai laptop bisa HP-nya dibuka, di situ materi sudah saya kirim tadi. Ismam cuma satu, yaitu di surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta, tulisannya la tak mana tulisannya. Tapi olehnya membaca itu tidak la tak mana, tapi posisi bibir harus dimonyongkan, harus ke depan. Nah, olehnya membaca la tak man itu posisi bibir kalian meringis dulu, kemudian dimajukan, monyongke ya, istilah di sini, kemudian meringis lagi, baru dibuka. La tak manna, la tak manna, la tak manna, nah, ya, meringis, maju, meringis, mangap, ya, la tak manna, gitu. Itu caranya. Maka pentingnya mempelajari gharib itu seperti itu. Jadi kalau cuma lewat WA dimonyongkan, lah seperti apa monyongnya? Kan nggak tahu. Nah, dipoto. Jadi olehnya membaca seperti itu. Biar kita olehnya membaca Al-Quran itu bisa benar, ya. Jadi membacanya bukan malakala tak mana, enggak. Tapi meringis, maju, meringis lagi, baru buka. Ya. Qalu ya abana malakala tak mana. Nah, itu ya. Itu gharib memang susah. Tapi harus dipelajari. Paham? Ya, paham? Bacaan ismam, olehnya baca, meringis, monyong, ya, meringis lagi, baru dibuka. La tak mana. Jangan malu-malu, karena membuka mulut dalam baca Al-Quran itu harus sesuai dengan makharijul hurufnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bacaan tashil. Tashil itu artinya ringan. Tashil yaitu meringankan hamzah yang kedua atau meringankan bacaan antara hamzah dan alif. Di dalam Al-Quran hanya terdapat satu bacaan tashil itu, yaitu di dalam surat Fussilat ayat 14. Saya ulangi, tashil di dalam Al-Quran cuma ada satu, yaitu di surat Fussilat ayat 44. Tashil itu ringan. Yang tadi yang ismam itu yang memonyongkan bibir itu ismam. Yang tashil itu yang ringan bacanya. Yang diringankan apa? Hamzah yang kedua. Ya. Contohnya, contoh di Al-Qur'an ya. Walau ja'alna Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyu. Aslinya tulisan a'jamiyyu itu di situ a ya. Alif, ada alif dan hamzah. A'jamiyyu.
ya. Di situ dalam Quran Utsmani itu Quran yang kita pakai sekarang, ya. Quran Utsmani itu Quran yang sudah komplit, di situ ada tanda-tanda titik, tasdid, ada harokat dan sebagainya. Yang kita pakai sehari-hari itu Quran Utsmani, ya. Itu ada tanda bulat hitam. Ada tanda bulat hitam di atas alif. Ya. Aslinya itu a'jamiyu. Nah, dan di situ dibaca tashil, dibaca ringan. Jadi membacanya a, ya, bukan a, ya. A'jamiyu wa arabiyu. Paham? Paham? Untuk untuk ta, untuk tashil, ya, olehnya baca tidak boleh a'jamiyu, tapi a'jamiyu wa arabiyu. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas. Kemudian selanjutnya nun iwat atau nun pengganti. Nun iwat itu sama dengan nun wasol. Nun iwat sama dengan nun wasol. Karena olehnya membaca itu nanti diwasolkan. Masih ingat diwasolkan? Diwasolkan itu disambung. Jadi olehnya membaca tidak diputus. Enggak diwakafkan, tapi disambung. Dalam Al-Quran banyak sekali nun iwat. Ya. Nun iwat itu nun pengganti tanwin. Biasanya di Al-Quran itu ditulis di bawah nun kecil, harokatnya kasroh. Ya, ditulis di bawah nun kecil, itu di harokati kasroh. Tapi itu dibaca kalau diwasolkan. Kalau tidak diwasolkan, maka tidak ada nun iwatnya. Contoh, tadi saya kirim banyak sekali contohnya. Ya. Contoh khairul, tulisannya khairon al-wasiyatu. Khairon al-wasiyatu. Di situ ada alif wasol, hamzah wasol di situ, ya. Bisa dilihat kalian. Khairon, di situ tanwin, kemudian setelah tanwin berupa alif dan lam. Yang mana alif tersebut berharokat. Karena kalau tidak berharokat, setelahnya tidak bisa dibaca. Di situ kalau kalian membacanya tidak diwasolkan, maka bacaannya cukup khaira. Kemudian disambung al-wasiyatu. Tapi kalau kalian olehnya membaca itu diwasolkan, disambung, maka di situ nanti ada nun iwatnya. Olehnya membaca khaironil wasiyatu. Khaironil wasiyatu. Contoh lain, lahwan, terus di situ anfadhu. Ya. Kalau kalian membacanya itu berhenti, cuma lahwa, terus dilanjutkan al-anfadhu. Tapi kalau kalian diwasolkan, maka di situ ada nun iwat, nun pengganti. Olehnya membaca lahwanin fadhu.
ya. Lahwanin faddu. Di Al-Qur'an di situ sudah ada tandanya, yaitu nun kecil di bawah itu. Nun kecil di bawah itu tujuannya kalau kalian membaca kok diwasolkan, dilangsungkan, maka nun itu kebaca dan harus dibaca kasroh. Tidak boleh dibaca fathah atau dhammah. Ya. Nun iwat bisa hilang kalau dibaca berhenti. Bisa dipaham? Bisa dipaham nggak? Ayo, insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Contoh yang kalian hafal aja ya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Atau yang mudah lagi, yang kalian jelas hafal, qul huwallahu ahad. Kalau kalian berhentikan qul huwallahu ahad. Padahal di situ harokatnya kan ahadun ya, tanwin ya. Kalau kalian membacanya disambung, maka di situ ada nun iwatnya. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Paham? Paham? Qul huwallahu ahad. Itu kalau diwakofkan, berhenti. Kalau kalian membacanya diwasolkan, disambung, maka ada nun iwatnya. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Ya, paham? Insya Allah paham ya? Qul huwallahu ahad. Aslinya ahadun. Ya. Non tanwin, non iwat itu pengganti tanwin. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Kalau kalian belum mempelajari, mungkin kalian, loh, Pak, kok dibaca qul huwallahu ahadunillahus somad padahal tidak ada nunnya. Nah, nun di situ adalah nun pengganti dari tanwin, maka dinamakan nun iwat. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Jelas ya? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Anak-anak semua, tadi sudah kita pelajari yaitu ismam. Masih ingat ya? Ismam cara membacanya adalah dengan memonyongkan di bibir, ya. Meringis dulu, ya. Posisi mulutnya meringis, monyong, meringis, baru dibuka, ya. Yang tadi itu ya, lata manna, manuna, ya. Seakan-akan suaranya seperti manuna. Inilah pentingnya kita mempelajari gharib, ilmu cara membaca Al-Qur'an, bacaan gharib ya. Bacaan yang asing. Kemudian yang kedua tadi apa? Tashil. Sahala itu artinya kan gampang. Jadi ringan. Tashil. Yang tadinya a'jamiyu, olehnya membaca a'jamiyu. Kalau kalian baca a'jamiyu walaupun sesuai dengan tulisannya salah karena itu ada ilmunya. Ya, a'jamiyu. Kemudian yang terakhir tadi nun iwat. Contohnya qul huwallahu ahad. Tulisannya ahadun. Di situ Allahus somad. Kalau kalian dibaca terus, baca wasol, maka ada nun iwatnya, pengganti dari tanwin yang ada di dunnya itu. Jadi olehnya membaca qul huwallahu ahadunillahus somad. Ada yang mau ditanyakan?
untuk apa? Ya. Siapa yang mau tanya? Tadi namanya siapa? Ibrahim. Apa? Tanya apa Ibrahim? Hmm. Nggak jadi. Oh, lupa. Ingat-ingat ya. Besok kalau pertemuan lagi boleh ditanyakan. Jadi ditulis apa yang mau ditanyakan. Nanti pertemuan yang akan datang ditanyakan. Ya mungkin untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita baca sholawat tibil qulub bersama-sama. Ya, agar keluarga kita selalu terhindar dari bahaya, dari penyakit, dari wabah. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Mikrofonnya boleh dinyalakan. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebelum kamera dinyalakan dulu. Ini mau dipoto, kamera dinyalakan dulu. Ya. Terus kamera dinyalakan dulu yang belum. Ayo yang masih belum dinyalakan dulu sebentar. Malah dimatikan. Dinyalakan dulu kameranya. Sakit dari. Udah jam tangannya. Ya, makasih.